Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 296, Ikan Energi Spiritual Alami. 1 jam berlalu dan Huang Xiaolong merasa gembira. Unsur dingin ekstrim dari angin biru gelap itu berangsur-angsur sirna oleh arai penghancur 1000 iblis yang menyelimuti kuali 1000 binatang. Proses pemurnian berlangsung selama 10 jam sebelum semua elemen dingin yang ekstrim dikeluarkan. Ketika akhirnya selesai, Huang Xiaolong sangat gembira dan lega pada saat yang sama. Matanya berbinar menatap awan angin hijau biru yang halus di dalam kuali 1000 binatang. Meskipun elemen dingin telah dipisahkan, itu tidak memengaruhi manfaat spiritual yang akan dibawanya. Kemudian, Huang Xiaolong membuka tutup kuali 1000 binatang, memperlihatkan seekor ular biru yang panjangnya sekitar 10 meter dan setebal lengan orang dewasa yang terbang keluar, mencoba melarikan diri. Energi biru yang menyilaukan melintas di udara, memenuhi area seluas 100 zang dalam cahaya biru, memancarkan energi spiritual yang berdenyut. Energi spiritual alam yang begitu padat. Mata Huang Xiaolong berbinar saat ia segera duduk dalam posisi meditasi, menjalankan taktik Asura. Ia membuka mulutnya dan menghisap seperti ikan paus yang minum air, menelan aliran energi biru dingin ke dalam tubuhnya. Huang Xiaolong tidak hanya tidak merasa kedinginan saat energi biru memasuki tubuhnya, sebaliknya, ia merasa sangat hangat dan nyaman, sampai-sampai hampir mengerang keras. Huang Xiaolong berusaha keras untuk menjalankan taktik Asura, mengendalikannya untuk memurnikan energi spiritual alami biru. Seketika, Huang Xiaolong merasakan kolam kabut ki pertempuran yang terkumpul di dalam laut ki-nya bergemuruh hebat. Di atas laut ki-nya, 3 bentuk mandat naga ilahi primordial emas, Archdemon, dan Budak emas bersinar terang, sementara ki pertempuran meraung di dalam setiap inci meridian dan nadinya. Lebih jauh ke bawah, dantian Huang Xiaolong memancarkan cahaya keemasan yang kabur saat kekuatan internal dalam dantiannya meningkat dengan cepat. 1 jam, 2 jam. Hanya dalam waktu 2 jam, kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong menembus level kecil. Cahaya keemasan, biru langit, tinta tengah malam, dan bara api berputar tanpa henti di sekelilingnya. 3 hari 3 malam berlalu. Huang Xiaolong yang tengah duduk dalam posisi meditasi, tiba-tiba membuka matanya, cahaya biru gelap berkelebat dan lenyap di udara saat 4 cahaya warna emas, tinta tengah malam, biru langit, dan bara api pun menghilang. Huang Xiaolong membenamkan indera spiritualnya secara internal untuk memeriksa situasi di dalam tubuh dan kultivasinya, dan sangat gembira saat mengetahui bahwa setelah 3 hari memurnikan dan menyerap energi biru, kultivasinya berhasil menembus dari pertengahan Xiantian Orde ke-7 ke puncak pertengahan Xiantian Orde ke-7. Terlebih lagi, kekuatan internal di dantiannya lebih melimpah, dengan tanda-tanda berubah menjadi keadaan cair. Ini adalah pertanda kekuatan internal berevolusi menjadi kekuatan esensi sejati. Ini membuat Huang Xiaolong tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika tenaga dalamnya dapat berevolusi menjadi tenaga hakikat sejati, itu berarti dia dapat berhasil melangkah ke tahapan yang telah gagal dicapai oleh para leluhur keluarga Huang selama beberapa generasi, menjadi abadi, sebagaimana peradaban di bumi menyebutnya. Suasana keyakinan yang kuat meledak dari tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menoleh untuk melihat sisa angin dingin biru yang melayang di angkasa atas. Sebelumnya, kuali 1000 binatang hanya menyedot dan memurnikan 1/10 dari angin dingin yang ekstrim. Sekali lagi Huang Xiaolong memandu pagoda harta karun linglong untuk mendekati angin dingin biru yang melayang dan memulai arai penghancuran 1000 setan di dalam kuali 1000 binatang untuk mengeluarkan elemen dingin di dalamnya. Setelah elemen dingin dihilangkan, Huang Xiaolong menyerap dan memurnikan energi spiritual Xiantian di dalamnya, berulang kali, mengulangi langkah yang sama. Sedikit lebih dari sebulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya selesai memurnikan angin dingin biru, mendorongnya untuk menerobos ke Xiantian Ordo ke-8, mencapai puncak awal Xiantian Ordo ke-8 di akhir. Kalau tersiar kabar bahwa seseorang berhasil menembus puncak Ordo ke-8 Xiantian awal dari puncak Ordo ke-7 Xiantian pertengahan dalam waktu sedikit lebih dari sebulan, akan sulit dibayangkan kehebohan yang ditimbulkannya dalam dunia kultivasi. Sebelum tiba di dasar retakan, bahkan Huang Xiaolong sendiri akan merasa sulit mempercayainya. Bukan hanya ki pertempurannya, bahkan tenaga dalamnya pun ikut melonjak maju, tenaga dalam yang bagaikan kabut di dalam dantiannya berubah menjadi pekat dan kental, melayang di atas dantiannya. Ini jelas merupakan tanda bahwa kekuatan internalnya hampir berubah menjadi bentuk cair. Hanya sedikit lagi yang dibutuhkan untuk berhasil. Diberi nutrisi oleh kekuatan asal sejati yang setengah terbentuk di dantiannya, Huang Xiaolong merasa bahwa dengan setiap napas yang diambilnya, daging dan tubuhnya tumbuh lebih kuat secara kasat mata. Begitu kekuatan di dantiannya sepenuhnya berubah menjadi kekuatan asal sejati, daging dan tubuhnya akan terus diberi nutrisi setiap saat, setiap menit, setiap detik, dan menjadi lebih kuat. Ini lebih bermanfaat dan efektif bagi Huang Xiaolong daripada mengonsumsi pil roh tingkat 8 atau tingkat 9 yang meningkatkan kekuatan fisik. Sekarang setelah aku naik ke Xiantian 8 Order, aku bertanya-tanya berapa banyak boneka raksasa yang bisa aku kendalikan sekarang.
Huang Xiaolong merenung. Tanpa membuang waktu, dia menghilang dari tempat itu, memasuki lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Menjalankan seni boneka kuno, dia mulai mengumpulkan kekuatan spiritual untuk menandai pikiran boneka raksasa ketujuh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil. Ia kemudian beralih ke boneka ke-8. Ketika Huang Xiaolong selesai mencap boneka ke-10 dan ingin mengendalikan boneka ke-11, kekuatan spiritualnya tidak mampu mendukungnya dan usahanya gagal. Baru pada saat itulah Huang Xiaolong mau berhenti, tetapi ia tetap puas dengan hasilnya. Ia menyadari bahwa untuk mengendalikan ke-19 boneka raksasa itu sepenuhnya, ia harus menerobos ke alam Sein. Setelah mencap boneka raksasa ke-10, Huang Xiaolong muncul di dalam celah, menjelajahi tanah dengan terbang bersama Gunung Sumi yang saleh. Setelah terbang perlahan selama setengah jam, yang bisa dilihatnya hanyalah tanah tandus sepanjang jalan. Tidak ada sehelai pun rumput hijau. Di lingkungan yang didominasi oleh angin dingin berwarna biru, belum lagi tanaman, bahkan seorang ahli alam Sein tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi seperti itu untuk waktu yang lama. Namun, jalannya terbentang lebih jauh, ujungnya belum terlihat bahkan setelah 1 jam terbang. Meskipun Huang Xiaolong telah memurnikan angin dingin biru, udara dingin yang menusuk tulang tetap ada, sehingga ia terus menjelajah menggunakan Gunung Sumi yang suci. Yang membingungkan Huang Xiaolong adalah, semakin dalam ia menyelam, semakin kuat atmosfer dingin itu. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong menemukan sebuah danau kecil, mungkin mata air dingin akan lebih akurat. Air yang menggelegak dari mata air itu berwarna hijau tua, sedangkan di atas mata air itu mengalir udara dingin berwarna biru yang terbentuk tanpa henti. Ini, mungkinkah? Huang Xiaolong tercengang. Apakah angin dingin biru di dasar retakan ini berasal dari mata air dingin ini? Apa sebenarnya mata air dingin ini? Ada jarak 100 zang di antara mereka dan dia berada di dalam Gunung Sumi yang saleh, namun Huang Xiaolong merasakan udara dingin yang sangat mengerikan datang dari mata air dingin itu. Namun, udara dingin yang ekstrim itu sama mengerikannya dengan udara dingin itu, tetapi juga mengandung banyak energi spiritual. Huang Xiaolong mengaktifkan mata neraka untuk mencari di dalam danau kecil itu dan melihat bahwa ternyata ada ikan yang berenang di dalamnya. Ikan, plus. Namun, ini bukanlah ikan biasa, mereka adalah sesuatu yang berubah dari energi spiritual alami di udara. Ikan yang lahir dari energi spiritual alami. Huang Xiaolong sangat gembira, ini adalah harta karun yang bahkan akan membuat ahli Sein Realm tergila-gila, Mengambil satu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga melembutkan daging, otot, dan tulang seseorang, mirip dengan terlahir kembali dari jiwa ke setiap inci tubuh fisik, termasuk organ dalam, bahkan hingga ke ujung rambut. Menghilangkan kotoran tubuh, ketika seseorang berkultivasi nanti, itu membawa manfaat yang tak terbayangkan, terutama dalam hal menyerap energi spiritual.